Malah yang saya saksikan kemudian, banyak pejabat Orde Baru itu yang berkunjung ke Al-Zaitun kan. Mulai dari Pak Habibie, ada siapa lagi ya? Yusuf Kala juga pernah ke sana, itu Menteri Agama. Saya makin bingung, Pak. Ini kunjungan apa ini? Jangan-jangan ini kunjungan bilateral. Dari negara Republik Indonesia ke negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Makin bingung saya, Pak. Dan semakin bingung lagi ketika ada seorang pejabat di Jakarta yang mengatakan, siapa yang berani mengganggu Al-Zaitun, iblis. Dan kalau terus mengganggu Al-Zaitun, saya gebuk. Wah, kita ini iblis. Perasaan kita waktu itu sebagai warga negara, kita sedang melakukan sesuatu yang mulia untuk negeri ini. Menyelamatkan NKRI dengan keberadaan negara dalam negara. Loh, kok malah kita yang mau digebuk? Akhirnya teman-teman, saya wallahu alam itu benar atau tidak, itu teman-teman di Jakarta melaporkan yang bersangkutan ke Mabes Polri. Kok kita malah diancam, ini gimana ceritanya nih? Nah, waktu itu mungkin ya karena kita masih sendirian, Pak. Nah, sekarang ternyata yang jadi iblis itu banyak, Pak, menurut dia. Nah, itu siapa yang mengganggu Al-Zaitun? Nah, sekarang kan banyak ini. Wapres, Menko Polhukam, Gubernur Jawa Barat, Pak Aparat. Nah, ini jadi hati-hati, ini bisa digebuk ini. Alhamdulillah sudah nggak ada suara itu lagi kan sekarang. Nah, kita semakin bingung ini, makin bingung. Ini gimana ya? Apalagi sekarang tambah bingung kita. Hizbut Tahrir Indonesia sudah dibubarkan. Kenapa dibubarkan? Karena mereka punya wacana tentang kekhilafahan itu. Ya kan itu? Yang kalau kita tanyakan pada mereka, saya bukan orang Hizbut Tahrir. Kalau kita tanyakan pada mereka, siapa sih sebenarnya khalifah kalian itu? Belum ada. Belum ada khalifahnya itu. Baru wacana gitu, itu kembali kepada masa kekhilafahan seperti dulu gitu kan. Ya oke lah, kalau memang pemerintah kemudian menganggap itu berbahaya dan tidak sejalan dengan prinsip kita dalam bernegara, ya sudahlah, mau gimana lagi. Mereka sudah dibubarkan. Selanjutnya kemudian FPI bubarkan itu ya. Nggak tahu lagi juga apa kesalahannya. Ya pemerintah lah yang tahu mungkin alasan utamanya apa gitu ya. Kok ini negara dalam negara nggak dibubar-bubarkan? Jelas pemerintahannya ada gitu. Makin bingung kita. Saya lah yang bingung waktu itu ya. Baru mulai terbuka pemikiran saya ketika datang seorang ke rumah saya. Saya bukan orang NI, Pak. Saya nggak kenal dengan orang NI. Waktu itu datang ke rumah saya Abdul Fattah Wirananggapati. Tentu kalau orang-orang NI pasti mengenal nama ini. Dia memperkenalkan diri, lalu mulai ngobrol. Saya ini katanya kuasa usaha, panglima tertinggi, apa jabatan itu. Pokoknya orang kepercayaan Kartosoewirjo. Saya yang diberi kuasa oleh Kartosoewirjo dulu ini ya, cerita dulu ini kan ya. Waktu Kartosoewirjo belum kemudian
ditangkap dan dihukum mati. Lalu para tokoh-tokoh NII menyatakan tobatnya itu cerita belakangan kan itu. Dulu saya yang dipercaya oleh Kartosuwiryo untuk mendirikan KW. KW itu Komandemen Wilayah. Yang saya sudah dirikan KW itu ada 6. Komandemen Wilayah 1 Jawa Barat. Jadi mereka sudah menganggap ini sudah negara mereka, Pak. Komandemen Wilayah 1 Jawa Barat. Komandemen Wilayah 2 Jawa Tengah. KW 3 Jawa Timur dan Kalimantan. KW 4 Sulawesi. KW 5 Aceh. KW 6 Palembang. 6 KW yang sudah kami dirikan, kata Abdul Fattah Wiranangkapati, yang didirikan oleh NII. NII yang sesungguhnya yang di Kartosuwiryo. Nah sekarang ini KW 9 siapa yang mendirikan? NII mah apa ini? Siapa yang mendirikan ini? Mulai saya terbuka itu. Oh jadi kalau begitu ini bukan NII, bukan ini. Ini yang di Gadungan ini. Waktu itu kemudian dia membawa kunjungan beliau yang ketiga terakhir sebelum akhirnya beliau meninggal. Ini Pak Kiai Atian. Dia bawa selembar fotokopian tapi Pak. Rupanya ketika Kartosuwiryo itu sudah terkepung dan mulai sakit-sakitan, begitu menurut cerita Abdul Fattah Wiranangkapati, maka sudah mulai gelisah itu pengikut-pengikutnya ini. Ini segera akan habis waktu itu ya. Kan dikepung itu di hutan itu. Salah seorang kepercayaannya Kartosuwiryo namanya Adah Jailani. Dia turun gunung, lalu menyerahkan diri di depan Kodam 3 Siliwangi. Nah itu yang beliau bawa fotokopiannya nih. Dia menyerahkan diri. Dia tanda tangani di atas mesre dengan ada sekian saksi. Bahwa dia kembali ke NKRI, tobat dan kembali pada NKRI. Menurut NII Kartosuwiryo, ada ini pengkhianat. Pengkhianat NII gitu ya. Sebelum akhirnya mereka juga tobat juga kan. Tapi kemudian hilang, ada itu. Hilang, lalu dengar-dengar sudah ada di Jakarta. Senang hidupnya itu. Usaha minyak dan sebagainya. Oh, ada yang memodali gitu. Sampai akhirnya diarahkan untuk membentuk NII Gadungan ini. Sudah mulai jelas kalau gitu kan. Jadi pantas kenapa dibiarkan, kenapa ada orang yang mengatakan saya gebuk kalau yang berani mengganggu itu. Oh, mengerti kalau gitu kita sekarang ini. Kenapa sekian puluh tahun dibiarkan negara dalam negara ini? Ya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, tinggal cari itu hasil investigasi MUI, Pak. Hasil investigasi MUI. Di hasil investigasi MUI pusat, itu ada di bagian akhir itu, sebelum kesimpulan itu. MUI pernah menghadirkan seorang kolonel purnawirawan Herman Ibrahim. Pernah mendengar nama itu? Almarhum ya. Beliau bekas Kapendam 3 Siliwangi. Dan mantan Kepala Biro Humas Depdagri kalau nggak salah. Nah, beliau sangat tahu karena pengamat intelijen. Saya baca di hasil investigasi MUI, tim investigasi MUI bertanya pada beliau, siapa sebenarnya ini kami sebenarnya? Jawaban Pak Herman Ibrahim,
Ini bonekanya Ali Murtopo. Wallahu alam. Tinggal tanya saja ke MUI, Pak. Hasil tim investigasi MUI tahun 2002 ada itu pernyataan itu. Insya Allah saya masih menyimpan itu. Karena seperti saya katakan dulu, kita sering berinteraksi dengan Majelis Ulama Indonesia sampai keluarnya keputusan hasil investigasi MUI. Insya Allah masih ada itu. Saya masih menyimpan itu. Andai kata memang ini adalah ciptaan itu, untuk kepentingan politik, maksudnya mungkin untuk menghancurkan NII yang sesungguhnya, sehingga bisa ditampung semangat-semangat orang yang masih punya jiwa NII ini di sini, lalu diarahkan. Setahu saya sekarang ini kan NII Kartosuwiryo sudah habis, Pak, udah lama habis itu. Lalu untuk apa lagi ini, Pak? Nah, mungkin itulah yang menyebabkan sekarang alhamdulillah ya ada keseriusan untuk menyelesaikan masalah ini. Menko Polhukam sudah menjanjikan itu ya, terbuka pada seluruh rakyat Indonesia itu, bahwa kita sekarang sudah akan mengambil 3 tindakan. Tindakan pidana, yaitu bersifat pribadi katanya. Nah, sudah kita tahulah kemana arahnya itu ya. Tapi pasal yang mau dia pergunakan itu terserah pihak Mabes nanti. Tindakan yang kedua, tindakan administrasi hukum terkait dengan bagaimana nasib pesantren Al-Zaitun dan para santrinya. Tingkatan yang ketiga, itu yang diserahkan kepada Pemda Jawa Barat agar ketika tindakan yang pertama, kedua ini diambil, situasi yang kondusif bisa diciptakan oleh pemerintah Jawa Barat. Saya hanya bisa menyatakan alhamdulillah. Mudah-mudahan ini segera terrealisasi. Sudah terlalu lama, Pak, 25 tahun. Korbannya sudah wallahu alam berapa itu. Berapa ratus ribu ya, termasuk para santrinya. Dan para korbannya sudah yang terjangkau oleh kita, ya seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Oh, saya lupa itu, ada anak SMP kelas 2, Pak, yang juga jadi korban, Pak. Tinggalnya di Jalan Muhammad Toha. Ibunya yang pertama ke rumah. Ibunya karyawati di Pemda Kota Madya Bandung. Waktu ke rumah juga, sebelum ke kantor dia mampir di rumah saya pakai seragam. Nangislah dia. Gimana nasib anak saya? Jadi anaknya sudah keluar atau mungkin sudah dibuang karena sudah rusak jiwanya. Dibawa ke dokter jiwa di Hasan Sadikin. Kata dokter jiwa itu, agak sulit saya mengobatinya. Saya perlu bantuan seorang ulama untuk meyakinkan dari segi agama pada anak ini. Beban yang ada dalam pemikirannya. Lalu si dokter jiwa itu coba hubungi, minta ke saya. Kebetulan saya kenal. Nah, ibunya datang lapor itu. Jadi ceritanya apa? Saya bilang, ya anak saya korban kelompok ini katanya. Sekarang sudah keluar atau mungkin sudah dibuang karena sudah gila. Nah, saya bawa ke rumah sakit Hasan Sadikin, ketemu dokter jiwa itu, disarankan untuk menemui bapak. Minta bapak bisa menanamkan keyakinan pada anak saya soal prinsip agama. Apa masalahnya? Anak saya setiap melihat wajah saya, langsung sujud diciumnya kaki saya. Ibu, maafkan saya. Saya pernah mengkafirkan ibu. Lalu kata ibunya, nak, sudah berapa puluh kali saya menyatakan, ibu, ayah semua sudah memaafkan, nak. Kamu sekarang sudah jangan pikir itu lagi. Pikirkan sekolah kamu. Udah gak sekolah. Bagaimana mau sekolah dengan mental jiwa yang sudah seperti itu?
terima kasih ibu, ngelamun lagi di rumah. Nanti saya pulang dari kantor, dia lihat lagi saya, sujud lagi, cium lagi kaki saya. Bu, maafkan saya bu, kalau ibu tidak maafkan saya, nanti di akhirat nasib saya seperti apa? Nah, kan saya sudah begitulah, sehari bisa sekian kali, lama-lama saya bisa gila, kata ibunya. Allahu Akbar. Itu yang dialami oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini segera berakhir, Pak. Mudah-mudahan segera berakhir. Sehingga tidak perlu lagi ada orang-orang yang disesatkan, tidak perlu lagi orang-orang tua yang harus stres, tidak perlu lagi ada korban yang harus terganggu jiwanya, terganggu pendidikannya sampai tidak bisa melanjutkan kuliah, sekolah dan sebagainya. Karena diracuni oleh pemikiran-pemikiran yang sangat sesat dan menyesatkan seperti ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, mungkin untuk sekedar melengkapi berita yang terus ini ada di media gitu ya, tentang banyak orang bingung mungkin apa dan siapa sebenarnya Az-Zaitun ini. Nah, itu cerita 22 tahun yang lalu, Pak, yang pernah kita bongkar. Saya kalau dulu merasa berteriak-teriak sendirian, kecuali dengan majelis ulama, itu pun gak keluar akhirnya hasil investigasinya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak ormas Islam mengeluarkan fatwa gitu kan. Lalu pemerintah turun, aparat sudah turun, ya Alhamdulillah. Dulu kita merasakan kesepian ketika mengeluarkan fatwa itu. Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi, Pak. Kita sudah dari 2014 sudah mendeklarasikan berdirinya Aliansi Nasional Anti Syiah. Karena kita melihat perkembangan Syiah yang mengkhawatirkan dengan ajaran-ajaran sesatnya. 2014 kita deklarasikan itu. Belum juga ada sikap yang jelas itu. Apa harus menunggu lagi korban-korban berjatuhan lagi gitu. Mudah-mudahan tidak harus menunggu lagi korban itu baru ada tindakan itu ya. Mudah-mudahan semua aliran-aliran sesat ini bisa segera diselesaikan itu ya. Yang mau sesat sekaranglah sesat gitu ya. Tapi tentu ada aturan main gitu ya. Gak bisa sesat membawa nama-nama agama yang lain gitu ya. Jadi kalau mendirikan agama Syiah misalnya, agama Ahmadiyah, ya terserah silakan. Tapi kalau kemudian mengaku Islam, Islam dari mana ajarannya seperti itu? Nah, ini yang perlu kita luruskan. Makanya kita berharap ini segera selesai, paling tidak ya jelas sekali unsur penodaan dan penistaan terhadap agama Islam gitu ya. Ya. Karena membawa nama Islam. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Semoga Allah selalu menuntun kita di jalan yang diridhoinya, dan semoga kita juga selalu mampu mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan modal agama, terutama akidah yang kuat, agar anak-anak kita nggak bisa terombang-ombang lagi. Maka pantaslah kalau Allah di dalam Quran surat Ibrahim 24-25 itu mencontohkan keimanan akidah itu seperti akar pada sebuah pohon. Kalau akidah sudah kuat, maka dia ibarat pohon yang akarnya itu sangat kuat. Angin kencang pun tidak akan sampai membuat pohon itu roboh gitu. Tapi kalau akidahnya lemah, angin sepoi-sepoi pun membuat pohon itu bisa tumbang. Maka kita harus perkuat akidah umat ini, akidah anak-anak kita, supaya aliran-aliran sesat ini tidak akan berpengaruh sama sekali pada anak-anak kita. Semoga Allah senantiasa mencucurkan rahmat, karunia, inayah, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita dukung pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam, agar segera menuntaskan masalah ini sampai setuntas-tuntasnya, supaya kita umat Islam merasa lebih aman dari pengaruh-pengaruh ajaran yang sesat dan menyesatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي